Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mirqatus Su'ud Syarah Sulam Taufiq. Kita telah sampai kepada perkataan wala yusalla alaihi, dan tidak disolati alaihi orang murtad. La yajuzu sholatu alaihi, maksudnya adalah tidak boleh mensolati alaihi atas orang murtad. Kenapa? Litahrimiha, karena diharamkannya solat alal kafir, atas orang kafir, bisa iri anwa'ihi, dengan seluruh macam-macamnya orang kafir. Jadi intinya mensolati orang kafir itu hukumnya adalah haram. Nah, orang murtad itu termasuk macam-macamnya orang kafir. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala tusalli, dan janganlah kamu mensolati ala ahadin atas seorang pun minhum dari orang-orang kafir, mata yang dia mati abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya enggak boleh mensolati orang kafir. Wala yugsalu, dan tidak dimandikan. La yajibu ghusluhu, tidak wajib memandikan orang murtad. Kenapa? Li khurujihi, karena keluarnya orang murtad an ahliyatil wujub, dari orang yang wajib dimandikan. Keluarnya tadi biriddah, dengan sebab murtad. Lakinnahu, akan tetapi memandikan orang murtad itu ya juzu, hukumnya adalah boleh, ya juz. Jadi hukum memandikan orang murtad itu boleh, tetapi tidak wajib. Artinya kalau seandainya tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang memandikan mayatnya orang murtad tadi, maka kaum muslimin tidak berdosa. Kenapa? Karena orang murtad tidak wajib dimandikan, karena dia telah keluar dari kelompok orang-orang yang wajib dimandikan, yaitu dengan sebab dia keluar dari Islam. Kemudian wala yukafanu, dan tidak dikafani siapa murtad. La yajibu, tidak wajib takfinuhu, mengkafani orang murtad, lidzalika, karena dia telah keluar dari orang yang wajib dikafani. Lakinnahu, akan tetapi mengkafani orang murtad itu ya juzu, itu boleh tapi tidak wajib. Wala yudfanu, dan tidak dikuburkan. La yajibu dafnuhu, tidak wajib menguburkan orang murtad aslan, sama sekali enggak wajib menguburkan orang murtad sama sekali. Kal harbi, seperti kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, enggak wajib menguburkannya. Faya juzu, maka boleh igra'ul kilab, memanggil para anjing, memanggil anjing-anjing ala jifatihi, atas bangkainya orang murtad tadi. Jadi boleh memanggil anjing-anjing supaya anjing-anjing tadi memakan bangkainya orang kafir atau orang murtad tadi. Wala yajuzu, dan tidak boleh dafnuhu, menguburkan orang murtad fi maqabiril muslimin, di kuburannya orang-orang muslim, li khurujihi, karena keluarnya orang murtad anhum, dari orang muslim, biridah, dengan sebab murtad. Wa yajuzu dafnuhu, dan boleh menguburkan orang murtad tadi fi maqabiril kufar, di kuburannya orang-orang kafir. Jadi orang murtad itu enggak boleh dikuburkan di kuburannya orang-orang Islam, karena dia sudah keluar dari Islam. Kemudian wamaluhu, adapun hartanya orang murtad, al murtadi, wamaluhu al murtadi ba'da mautihi, adapun hartanya orang murtad ba'da mautihi, setelah matinya orang murtad, itu fai'un, menjadi harta fa'. Nah, apa makna fa'? Maknanya adalah roji'un, kembali li muslimin,
kepada kaum muslimin. Jadi hartanya orang murtad, setelah orang murtad tadi meninggal dunia, mati, maka hartanya tadi kembali kepada kaum muslimin. Wa innama sumiyal malur raji'u minal kufar ilal muslim bil fa', dan hanya saja sumia dinamai al malur raji'u, harta yang kembali minal kufar kepada dari orang-orang kafir ilal muslimin, kembali kepada muslim, dinamai bil fa' dengan harta fa', li'annallaha, karena Allah SWT khalaqa ma fid dunya lil muslimin, karena Allah menciptakan apa-apa yang ada di dunia itu lil muslimin, untuk orang-orang Islam, liyasta'inu, supaya kaum muslimin menggunakan bihi, dengan sesuatu yang ada di dunia tadi, ala ta'atihi, untuk mentaati Allah. Fahakuhu, maka adapun haknya hartanya orang murtad, ayakuna tahta aidihim, yaitu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Fama kana tahta aidil kufar, maka apa-apa yang berada di bawah kekuasaannya orang-orang kafir, fatorikuhu, maka adapun jalurnya tadi itu adalah ar-raddu ilal muslimin, dikembalikan kepada kaum muslimin. Fa idza hasala lahum, maka apabila telah hasil harta tadi, lahum, bagi kaum muslimin dari orang-orang kafir, faqad ruji'a ilaihim, maka harta tadi dikembalikan ilaihim kepada kaum muslimin. Jadi karena segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah ciptakan untuk kaum muslimin, maka adalah haknya hartanya orang murtad itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, hartanya yang telah dihasilkan kaum muslimin dari orang-orang kafir, maka harus ruji'a ilaihim, dikembalikan kepada kaum muslimin. Wa yukhammasu, dan dibagi 5, jami'uhu, seluruh harta fa' tadi dibagi 5, jami'uhu, seluruhnya, khamsata akhmasin mutasawiyatan, yaitu menjadi 5/5 mutasawiyatan, yang sama rata. Jadi seluruh harta fa' tadi itu dibagi 5 dengan pembagian yang sama rata. Misalnya harta fa'-nya orang murtad tadi itu adalah 50 juta misalnya. Nah, 50 juta itu dibagi 5, sehingga 1/5-nya adalah 10 juta. Nah, yang 1/5 nanti itu dibagi kepada 5 golongan, kemudian 4/5-nya diberikan kepada tentara yang ikut perang. Nah, di sini jelaskan fayu'toh, maka diberikan arba'atu akhmasihi, 4/5-nya harta fa' tadi diberikan lil ajnad, kepada para tentara, alladzina, yaitu orang-orang, ayyanahumul imam, yang telah ditetapkan oleh imam, lil jihad, untuk jihad. Jadi 4/5-nya dari harta fa' tadi itu diberikan kepada para tentara yang telah ditetapkan oleh imam untuk jihad. Wa yuqsamu, dan dibagi al-khumusul baqi, 1/5 sisanya dibagi ala khamsati ashumin, atas 5 bagian. Jadi dari 1/5 sisa tadi itu yang pertama dibagikan kepada Rasulullah SAW, sahmun li Rasulillah. Yang pertama dibagikan kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, yusrafu ba'da wafatihi lima solihil muslimin. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka bagiannya Rasul tadi diberikan kepada kemaslahatan kaum muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kal qudatil hakimin, seperti diberikan kepada para qadi, para hakim, fil bilad, yang berada di beberapa kota. Wakal ulama, dan seperti diberikan kepada para ulama, bi ulumi syar'i, yang mempelajari ilmu-ilmu syariat.
katafsirin seperti tafsir, wa hadithin dan hadis, wa fiqhin dan hadis fikih, wal muadzin dan diberikan kepada para tukang azan, wa muallimil Quran dan kepada para pengajar Quran, wal aromil dan kepada para janda, wa ghairihim dan kepada selain mereka semua. Kemudian wasahmun bagian yang kedua lidawil qurba lidawi qurba li Rasulillah, yaitu kepada kaum kerabatnya Rasulullah. Wahum adapun kerabatnya Rasulullah itu adalah Banu Hashim. Yang pertama adalah Banu Hashim, yang kedua wa Banul Muthalib dan Bani Muthalib. Bagian yang kedua diberikan kepada kaum kerabatnya Rasulullah, Banu Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian sahmun bagian yang ketiga lil yatama diberikan kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim. Wahum adapun anak-anak yatim itu adalah sigharun, anak-anak kecil, la abalahum yang tidak ada bapak, lahum bagi mereka, ma'rufun yang telah diketahui syar'an secara syariat. Fayan dariju maka masuklah waladu zina, anak hasil zina, walakid dan anak pungut, wal manfi dan anak yang dinafikan, bilianin dengan sebab li'an, au halfin atau anak yang dinafikan bihalfin dengan sebab sumpah. Nah, ini semua masuk kategori yatama, anak-anak yatim. Kemudian bagian keempat sahmun, bagian yang keempat diberikan lil masakin wal fuqara, diberikan kepada fakir dan miskin. Kemudian sahmun bagian yang kelima diberikan li abnail sabil kepada anak-anak jalan. Maksudnya adalah para musafir yang kehabisan ongkos. Bisyartil hajah, dengan syarat hajah, mereka benar-benar butuh dengan uang tersebut. Wala yushtaratu dan tidak disyaratkan adamu qudratihim tidak mampunya mereka alal iqtirat atas berhutang. Pokok dia kehabisan ongkos untuk kembali ke daerahnya, maka boleh diambilkan dari harta fek tadi. Wa yuqda dan dibayarkan min dzalikal mal dari harta tersebut, harta fek tadi, dainun hutang lazimahu yang wajib hutang tadi atas orang murtad qabla riddah sebelum murtad, biitlafin dengan sebab merusakkan barang, au ghairihi atau selainnya. Jadi hutang yang wajib dibayar sebelum dia murtad dengan sebab merusakkan harta orang lain atau sebab yang lainnya, maka hutang tadi dibayar menggunakan harta fek tadi. Wabat luma atlafahu fiha dan mengganti barang yang telah ia rusakkan pada masa murtad, itu juga diambilkan dari harta fek. Hutangnya diambilkan dari harta fek dan mengganti barang yang dia rusakkan pada masa murtad itu juga diambilkan dari harta fek. Wa amma qabla mautihi adapun harta orang murtad sebelum matinya orang murtad, famalun mauqufun maka itu namanya adalah hartanya. Famalun mauqufun maka hartanya itu ditahan. Dia enggak boleh menggunakan harta tadi. Wala yasiru dan tidak menjadi orang murtad tadi mahjuran alaihi, orang yang dicegah mentasarufkan hartanya bi mujarrati ridah dengan sekedar murtad. Jadi dengan sekedar murtad dia tidak menjadi mahjur alaih, orang yang dicegah mentasarufkan hartanya. Bal labudda akan tapi harus min darbil hakim dari putusan hakim alaihi atas orang murtad tadi. Wa yakunu dan menjadilah orang murtad tadi kahajril muflis seperti orang yang bangkrut yang dicegah tasarufnya, yang dilarang menggunakan hartanya. Li ajli haqqi haqqil fa, li ajli haqqi ahlil fa, karena haknya orang-orang yang berhak mendapatkan harta fek tadi. Fayumanu maka dibiayai min dzalikal mal dari harta mauquf tadi, dibiayai dari harta mauquf tadi mamunuhu orang-orang yang menjadi tanggungannya, min nafsihi dari dirinya sendiri, wa malihi dan dari hartanya, termasuk hartanya adalah budaknya atau binatang ternak yang dia miliki atau tanaman yang harus tanaman yang butuh dengan biaya, wa zaujatihi dan istri-istrinya.
Jadi biaya hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya itu diambilkan dari harta yang dibekukan tadi, malun mauquf tadi. Li'annaha, karena orang-orang yang dia tanggung itu adalah hukukun muta'alliqatun bihi, itu adalah hak-hak yang berkaitan bihi dengan orang murtad tadi. Wa amma tasarrufuhu, adapun tasarrufnya orang murtad, transaksinya orang murtad, fa illam yahtamil al-waqfa, jika transaksinya orang murtad tadi itu tidak mengandung penundaan, harus sah seketika itu, bi alam yakbal taklik, dengan sekira transaksinya tadi itu tidak menerima taklik. Jadi yang dimaksud dengan taklik adalah adanya pensyaratan sahnya suatu transaksi digantungkan dengan sesuatu. Di sini dicontohkan jual beli. Jadi jual beli ini tidak menerima taklik. Jual beli yang dengan taklik itu jual beli nggak sah. Contohnya, seorang menjual, si A menjual kepada B mobilnya, tapi dengan taklik, dengan penggantungan, yaitu hanya 1 bulan misalnya. Nah, jual beli semacam itu nggak sah. Di sini contohkan seperti jual beli, wahibatin dan hibah, warohnin, rohen, gadean, kemudian wa kitabatin, akad kitabah, fabatilun, maka itu adalah batil. Jadi transaksinya orang murtad, jika transaksi tadi itu tidak mengandung penundaan, harus sah seketika itu, maka itu batil. Wa ini tamalahu, dan jika transaksinya orang murtad tadi itu mengandung penundaan, bi an qabila dzalika, dengan sekira transaksinya tadi mengandung atau menerima taklik, kaitkin, seperti memerdekakan budak, wa tadbir, dan memerdekakan budak mudabbarah, wa wasiatin, dan seperti wasiat, fa mauqufun, maka transaksinya tadi itu ditangguhkan. Transaksinya tadi belum dianggap sah, mauquf. In aslama, maka jika dia kembali masuk Islam, tabayyana nufudhuhu, maka menjadi sah, menjadi jelaslah nufudhuhu, sahnya transaksi tadi. Wa illa, jika dia tidak masuk Islam, fala, maka tidak menjadi sah transaksinya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.